Salam kenal dan selamat datang. Nama saya Hans. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mobil mainan yang unik. Mengapa mobil tersebut unik? Karena mobil tersebut bertenaga karet. Ya, tentu kita sudah tahu apa itu karet dan bagaimana sifat karet. Ketika karet ditarik, maka karet tersebut akan merenggang dan menyimpan suatu energi potensial. Maka apa yang terjadi ketika kita lepaskan? Dia akan berpindah. Lalu bagaimana kita membuatnya dan menerapkannya pada mobil? Tentu ini adalah salah satu hasil dan contoh dari mobil mainan bertenaga karet. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cukup mudah. Terdapat di sini adalah poros dan ini adalah karetnya. Lalu kita pasangkan karet tersebut pada poros. Setelah karet tersebut diam dan terpasang pada poros, kita gulung agar karet tersebut menjadi semakin panjang dan semakin tertarik. Ketika karet tersebut telah digulung, maka akan kita lepas. Dan apa yang akan terjadi? Tentunya roda tersebut yang terkaitkan oleh karet akan berputar. Pada percobaan kali ini, hal yang menjadi variabel tetap ialah radius roda depan, poros roda belakang, susunan karet, dan juga konstanta pegasnya, dan juga berat total dari mobil ini, yaitu sebesar 118 gram. Lalu hal yang diuji menjadi variabel bebas ialah radius roda belakang. Pada percobaan pertama, yang akan digunakan adalah roda yang telah saya buat menggunakan kardus dengan radius 4,5 cm dan berat total sebesar 15 gram dengan adanya pemberat sebesar 10 gram dengan jarak 3 cm dari poros roda. Lalu untuk percobaan kedua yang akan digunakan adalah disk dengan radius 6 cm dan juga berat yang sama, yaitu 15 gram. Setelah merekam video percobaan, video tersebut kita masukkan ke Avidemux agar dapat mengetahui jarak dan waktu yang spesifik, serta kapan karet gelang tersebut terlepas dari poros rodanya. Pertama, terlebih dahulu kita tinjau yang jarak 0 dan waktu 0-nya. Di sini kita dapatkan 2,001. Lalu kita cari untuk jarak pertamanya, yaitu sebesar 1 bin, di mana besarnya itu 30 cm atau 0,3 meter. Setelah mengetahuinya, kita mendapatkan waktu 2,735. Akan tetapi, waktu ini harus dikurangkan dengan waktu pada saat jarak 0-nya, yaitu 2,001. Setelah mengolah video percobaan menggunakan Avidemux, didapatkan data jarak terhadap waktu dari percobaan ke-1 dan percobaan kedua dengan perulangan sebanyak 3 kali. Setelah kita melakukan perulangan yang ini, tentunya data tersebut harus kita rata-rata. Setelah membuat rata-rata dari data percobaannya, dapat dilihat bahwa terdapat sebaris data yang terhighlight oleh warna merah. Warna merah ini menandakan bahwa karet telah terlepas dari poros rodanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu di mana karet masih terikat atau terlilit pada poros roda merupakan percepatannya, dan waktu setelah data yang terhighlight oleh warna merah merupakan perlambatan karena karet telah terlepas dari poros rodanya. Setelah mencari hasil rata-rata dari tabel, dapat kita buat grafik SCS Cutter dengan persamaan polinomial.
dapat dilihat bahwa grafiknya terbagi menjadi dua, yaitu berwarna biru dan juga berwarna oranye. Pada grafik yang berwarna biru, ini merupakan waktu dan jarak ketika mobil melakukan percepatan, sedangkan untuk yang berwarna oranye adalah waktu ketika mobil mengalami perlambatan. Dapat dilihat juga terdapat persamaan yang merupakan persamaan GLBB, yaitu yang dapat kita rumuskan dengan jarak sama dengan setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat ditambah kecepatan awal atau V0 dikali T. Setelah mengetahui percepatan dan kecepatannya, dapat kita cari energi kinetik total dan inersia. Untuk inersia pada percobaan 1, yaitu radius 4,5 cm, digunakan rumus inersia gabungan. Karena pada radius 4,5 cm dan terdapat pemberat yang sebesar 10 gram dengan jarak radius sebesar 3 cm dari poros rodanya. Setelah itu kita cari energi kinetik translasinya menggunakan rumus setengah dikali massa dikali V atau kecepatan akhir kuadrat yang didapatkan dari rumus V0 ditambah percepatan dikali waktu. Setelah menemukan energi kinetik translasi, kita simpan terlebih dahulu, lalu kita mencari energi kinetik rotasi, yaitu dengan rumus setengah inersia dikali kecepatan radius kuadrat yang didapatkan dari kecepatan akhir dibagi radiusnya. Setelah mendapatkan energi kinetik translasi dan rotasi, kita tambahkan untuk mendapatkan energi kinetik total. Lalu hal ini akan kita lakukan pada grafik percobaan kedua juga. Akan tetapi inersia yang dipakai hanyalah inersia silinder pejat, karena pada grafik percobaan kedua radiusnya 6 cm tanpa adanya pemberat. Setelah mencari inersia dan juga energi kinetik total untuk percobaan pertama dan percobaan kedua, maka dibuatlah grafik axial scatter untuk mengetahui perbandingan energi kinetik dengan inersia. Dapat terlihat yang warna biru merupakan pada percobaan radius 4,5 cm dan yang warna oranye merupakan radius 6 cm. Diketahui juga bahwa semakin kecil inersia suatu benda, maka tentunya energi kinetik totalnya juga akan menjadi semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, bila inersia diperbesar, maka energi kinetiknya juga akan ikut diperbesar. Maka dapat kita bilang juga bahwa hubungan antara energi kinetik dan juga inersia merupakan berbanding lurus. Dari data yang telah diperoleh, kita dapat mengetahui bahwa radius dapat mempengaruhi inersia roda, kecepatan sudut roda, dan juga energi kinetik total dari rubber band car. Pertama, bila radius roda diperbesar, maka kecepatan sudut dari roda tersebut akan menjadi semakin kecil, karena perbesaran radius berbanding terbalik dengan perbesaran kecepatan sudut. Untuk inersia dan energi kinetik akan menjadi semakin besar, beriring dengan radius rodanya yang semakin besar. Hal ini hanya terjadi bila radius rodanya yang diperbesar tentunya. Lalu apakah yang akan terjadi bila massanya yang diubah? Tentu akan menjadi percobaan yang menarik.